Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, adik-adikku, mahasiswa, mahasiswi Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Hari ini kita masuk pada materi ajar dasar-dasar jurnalistik. Yang belum mengenal saya, nama saya Zulkarnain Alfishahrin. Alumni saya S1 dari Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Fisik Unpar. S2 saya Komunikasi Politik di Universitas Mercu Buana. Jadi itu perkenalan dari saya. Untuk mata kuliah ini, dasar-dasar jurnalistik, yaitu nanti membahas tentang jurnalistik, sejarah dan ruang lingkup, fakta, berita, dan berbagai produk jurnalistik. Setelah mengikuti perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa mampu menentukan berbagai macam kegiatan praktek jurnalistik, baik cetak, penyiaran, maupun online, berbasis pada konsep-konsep jurnalisme empati, jurnalisme advokasi, jurnalisme damai, dan jurnalisme publik. Nanti, mahasiswa mengetahui sejarah dan ruang lingkup jurnalistik, mengetahui fakta, berita, dan berbagai produk, serta mampu membuat produk jurnalistik. Jadi dasar-dasar jurnalistik ini materi kajian saya punya. Artinya apapun tentang jurnalistik saya bisa membuat berbagai kegiatan jurnalistik nantinya, karena hampir 30 tahun sampai sekarang saya masih sebagai wartawan, mengawali karir di media Indonesia dan sekarang masih menangani di lokal Bekasi. Untuk materi pembelajaran di pertemuan pertama, mahasiswa mampu menjelaskan dasar-dasar jurnalisme dan nilai berita. Materi kajiannya dasar-dasar jurnalisme, nilai berita, jenis berita, dan konsep 5W1H. Kemudian mahasiswa memahami dan mengetahui jenis berita. Artinya nanti materi kajian kita adalah karakteristik jenis berita. Bagaimana karakteristik jenis berita? Itu yang kita pelajari. Kemudian mahasiswa memahami dan mengetahui konsep 5W1H. Apa itu 5W1H? Pengertian dan jenis konsep 5W1H sebagai materi kajiannya kita pelajari nanti. Kemudian mahasiswa mampu menulis berita sederhana di media cetak. Nah, ini nanti saya ajak mahasiswa menulis berita di media cetak. Dasar-dasar penulisan berita harus bisa dipahami, bentuk dan struktur penulisan berita cetak, latihan menulis berita. Artinya kalau 135 menit hanya untuk menulis berita sederhana, tentu waktunya masih kurang. Di pertemuan berikutnya, mahasiswa mampu menjelaskan mengenai jurnalisme penyiaran dan perbedaannya dengan media cetak. Bagaimana struktur berita TV, jenis-jenis berita TV, perbedaan berita televisi dengan berita cetak. Ini perbedaan yang sangat mendasar nanti, tapi dari isi berita sama saja. Kemudian mahasiswa mampu mengidentifikasi berbagai produk jurnalistik yang sesuai dan tidak sesuai dengan kode etik. Kita pelajari undang-undang, kode etik, peraturan pers,
jurnalistik dan penyiaran, fungsi dan tugas Dewan Pers, fungsi dan tugas KPI. Kemudian pertemuan ke-7, mahasiswa mampu membuat berita, lead, dan judul. Jadi produk jurnalistik, nilai berita, piramida terbalik. Apa itu piramida terbalik? Bagaimana piramida yang normal? Kita pelajari sampai pertemuan ke-7 sebelum UTS. Jadi mohon Anda harus hadir tepat waktu, karena materi-materi ajar ini adalah materi-materi yang bisa saja jadi nanti saya sampaikan tidak ada di dalam buku. Berdasarkan pengalaman saya sebagai wartawan yang saat ini hampir lebih dari 30 tahun masih di dunia jurnalistik. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.